Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menambahkan jumlah barang yang terkena tarif Most Favored Nation menjadi 8 jenis barang dan hal tersebut tertuang dalam Permenkyu nomor 96 tahun 2023 tentang kepabeanan, cukai dan pajak atas impor serta ekspor barang kiriman. Adapun 4 komoditas yang ditambahkan dalam PMK 96 adalah sepeda, jam tangan, kosmetik serta besi dan baja. Pemerintah menambah 4 komoditas baru yang dikenakan tarif Most Favored Nation atau MFN dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Keempat komoditas tersebut diantaranya sepeda dengan tarif 25% hingga 40%, jam tangan 10%, kosmetik 10-15%, serta besi dan baja 0 hingga 20%. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melihat impor barang sepeda dan jam tangan juga meningkat sejalan dengan tren gaya hidup di kalangan masyarakat yang cenderung gemar bersepeda dan membeli jam tangan. Sementara terkait besi dan baja, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif MFN kepada komoditas tersebut sebagai bentuk antisipasi adanya pergeseran importir dari kargo umum ke barang kiriman. Dalam ketentuan sebelumnya, yakni PMK nomor 199 tahun 2019, pemerintah telah menetapkan pengenaan tarif MFN kepada 4 komoditas, yaitu tekstil dan produk tekstil dengan tarif 15 hingga 25%, alas kaki atau sepatu 25 hingga 30%, tas 15 hingga 20%, serta buku 0%. Seperti diketahui, PMK 96 tahun 2023 merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut adalah mengenai kewajiban kemitraan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan DJBC. Dalam konteks itu, PPMSE yang dimaksud adalah yang melakukan transaksi impor barang kiriman dengan jumlah lebih dari 1.000 kiriman dalam periode 1 tahun kalender. Sementara PPMSE yang bertransaksi di bawah jumlah tersebut dikecualikan dari kewajiban kemitraan. Adapun bentuk kemitraan yang dimaksud adalah pertukaran data katalog elektronik dan invoice elektronik atas barang kiriman yang transaksinya dilakukan melalui PMSE. Pertukaran tersebut dilakukan melalui SKP. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah perluas tarif Most Favored Nation. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef. Ya, halo, selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Heri. Ya, makasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini ada penambahan lagi 4 kategori begitu yang kena Most Favored Nation begitu, tarif yang dikenakan lagi oleh pemerintah. Bagaimana review Anda terlebih dahulu nih Pak Heri? Apakah kebijakan ini kebijakan yang tepat momentumnya saat ini? Ya, jadi terkait dengan kebijakan MFN ini ya, terkait dengan penambahan tarif pada 4 produk. Jadi pertama kita harus melihat dulu keseimbangan pasar di dalam negerinya dulu. Artinya produk-produk yang dikenakan tarif ini ya boleh-boleh saja asal jangan sampai menimbulkan gejolak di pasar dalam negeri seperti itu. Katakanlah ketika adanya MFN yang ditingkatkan terjadi kelangkaan produk yang menyebabkan harga produknya ini malah jadi lebih mahal sehingga merugikan konsumen seperti itu satu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kebijakan perdagangan yang diambil oleh pemerintah ini juga selain melindungi industri, selain juga ingin memacu pertumbuhan industri domestik juga juga melindungi konsumen seperti itu. Jadi harus dilihat dulu supply and demand-nya di dalam negeri. Katakanlah di satu sisi pemerintah meningkatkan MFN untuk beberapa produk, tapi di sisi lain juga industri dalam negerinya, ya, di mana industri yang dikenakan MFN untuk produk impornya ini juga dikembangkan. Seperti tadi, seperti ada industri tas, ya, jam tangan, sepeda, kemudian besi baja. Nah, industri domestiknya juga harus tumbuh lebih tinggi lagi seperti itu agar bisa berkontribusi lebih besar di pasar dalam negeri seperti itu sehingga tidak terjadi kelangkaan produk atau hal-hal yang menyebabkan harga produk yang diterima konsumen ini menjadi lebih tinggi seperti itu. Oke, dari Indef sendiri bagaimana pengamatan selama ini terkait dengan barang-barang yang dimasukkan dalam tarif Most Favored Nation baru ini begitu? Ada tadi sepeda, jam tangan, kosmetik, besi dan baja. Apakah produksinya sudah bisa mencukupi begitu kebutuhan dalam negeri kemudian bisa diproduksi di dalam negeri sendiri?
Ya, biasanya produk-produk yang ditingkatkan MFN-nya atau tarifnya ini otomatis menjadi lebih mahal di dalam negeri seperti itu. Dan sebenarnya ini merupakan suatu peluang buat industri dalam negeri untuk meningkatkan share-nya di pasar domestik. Hanya Oke. saja memang kebijakan yang terkait dengan upaya-upaya untuk menumbuhkan industri domestik ini seringkali apa namanya katakanlah eh, tidak selalu beriringan gitu ya Hmm. dengan kebijakan kenaikan MFN. Harusnya dipersiapkan dulu industri domestiknya. Nah, Oke. kemudian ketika dia siap baru MFN-nya dinaikkan seperti itu sehingga tidak terjadi shock di dalam negeri, tidak terjadi kenaikan harga yang diterima konsumen Hmm. dan industri dalam negeri pun bisa meningkatkan market share-nya di dalam negeri. Jadi upaya-upaya Ya. yang bisa menumbuhkan industri-industri tadi itu seperti jam tangan, sepeda, tas, ya besi baja ini harus dilakukan ya mulai dari bagaimana mempersiapkan bahan bakunya yang kompetitif, Oke. kemudian juga insentif-insentif fiskal maupun hal-hal yang bersifat non fiskal yang bisa mendorong industri ini supaya bisa lebih tinggi lagi tumbuhnya seperti itu. Ya, dari sisi besaran tarif, sepeda 25 sampai dengan 40%, kemudian ada jam Ya. tangan 10%, ada lagi kosmetik 10 sampai dengan 15%, dan besi dan baja 0 sampai dengan 20%. Nah, bagaimana Anda melihat komposisi dari besaran tarif yang dikenakan? Ya, otomatis ini akan dibebankan kepada konsumen ya. Ya. Jadi ketika terjadi kenaikan tarif, maka harga jual produk di dalam negeri akan menjadi lebih mahal dan ini akan mengurangi daya saingnya gitu. Jadi produk-produk yang baru saja disebutkan itu tarifnya lebih tinggi, Oke. ini otomatis akan turun daya saingnya ya secara head to head jika dihadapkan pada produk lain produk sejenis di dalam negeri seperti itu. Ini yang Mmm. otomatis kompetitivitasnya turun dan masyarakat atau konsumen yang akan menanggung beban kenaikan dari MFN ini gitu. Jadi memang bagi sebagian masyarakat yang katakanlah mengimpor atau mengkonsumsi barang-barang impor untuk beberapa produk tersebut, nah ini memang harus membayar lebih mahal nantinya seperti itu. Tapi kan Ya. diharapkan ada alternatif seperti itu. Ada alternatif bagaimana agar pertama katakanlah investor-investor industri yang terkait dengan tadi sepeda yang biasanya kita import, kemudian juga tas, kemudian kosmetik seperti itu. Nah, ini kan harapannya investornya ke dalam negeri gitu ya. Ya. Mereka berinvestasi di dalam negeri sehingga memproduksi barangnya di dalam negeri tanpa mengurangi kualitas, tanpa mengurangi brandnya. Konsumen konsumen dalam negeri juga bisa tetap mengkonsumsi dengan harga yang tidak terbebani oleh tarif yang lebih tinggi karena investornya sudah berproduksi di Indonesia. Itu yang kita harapkan tentunya mendorong investor produk-produk tersebut agar mereka mau berinvestasi di Indonesia karena melihat Ya. market share-nya yang cukup tinggi di dalam negeri seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat siapa yang disasar kalau kita lihat, dari adanya kebijakan ini, kemudian siapa ya nanti ataupun sektor mana yang akan Ya. terdampak begitu dengan adanya aturan ini? Ya, pertama begini, saya melihat pemerintah menyusun kebijakan ini karena dinamika perdagangan bebas kita ini kan sekarang semakin Oke. semakin kompleks, jumlah barangnya juga semakin beragam. Nah, ini juga mengakibatkan harus ada pengawasan yang ekstra ekstra keras. Nah, Oke. salah satunya adalah kalau kita lihat ada beberapa produk ini yang memang tingkat pertumbuhan impornya cukup tinggi. Mmm. Nah, ini harus diwaspadai karena tentu saja akan berakibat pada apa? Berakibat satu pada industri di dalam negerinya. Jadi ketahanan industri kita kan juga harus dijaga, seperti itu. Yes. Nah, dengan adanya ratifikasi perdagangan bebas yang saat ini semakin banyak, Mhm. di sisi lain pemerintah juga harus menjaga ketahanan industri. Nah, salah Oke. satu hal untuk menjaga ketahanan industri adalah bagaimana pertama melihat import barang itu ada nggak yang masuk sedemikian pesat dan signifikan dalam kurun waktu yang singkat seperti itu. Nah, itu yang saya rasa pemerintah telah mengidentifikasi itu. Ya. Kemudian kedua adalah banyak produk-produk import yang tadi disebutkan itu memang yang selama ini tidak
terkena pajak sebagaimana mestinya atau tarif sebagaimana mestinya gitu ya. Kalau kita lihat ya banyak fenomena jasa titipan seperti itu ya, Oke. apalagi produk-produk yang tadi disebutkan. Nah ini juga harus diatur menurut saya. Jadi ya kita belanja di luar negeri boleh-boleh saja atau kita import barang boleh-boleh saja, tetapi juga harus mengikuti apa tadi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, salah satu tujuannya adalah tadi selain melindungi konsumen juga Ya. bagaimana industri dalam negeri juga bisa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk lebih berkontribusi meningkatkan market share-nya di dalam negeri. Karena apa? Karena kalau kita lihat produk-produk yang diberikan MFN lebih tinggi itu untuk Oke. produk impornya, ini kita punya potensi di dalam negeri seperti itu, punya Baik. potensi yang tidak kalah sebenarnya kalau memang terus apa namanya ditingkatkan gitu seperti itu. Pak Heri, tapi Anda melihat apakah juga nanti kebijakan ini PMA nomor 96 tahun 2023 ini akan efektif untuk Ya. menjaga industri di dalam negeri? Kemudian bagaimana Anda melihat dampaknya ke depan? Terlambat atau tidak sih sebenarnya aturan ini keluar? Ya, memang menerapkan MFN pada saat ini berbeda dengan kalau kita menerapkan MFN pada katakanlah 5-10 tahun yang lalu. Oke. Dinamikanya tidak seperti sekarang. Sekarang pemerintah sudah memutuskan untuk banyak mengikuti perdagangan bebas, perjanjian perdagangan bebas ya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat itu banyak sekali pemerintah sekarang ini udah lebih banyak ya ingin menerapkan perjanjian perdagangan bebas, kerjasama perdagangan, baik itu perdagangan barang jasa ataupun comprehensive economic partnership. Ini yang juga berkonsekuensi terhadap harus setara gitu ya. Artinya perdagangan antar dua negara ini harus setara. Karena MFN itu kan prinsipnya adalah kesetaraan. Betul. Tidak ada yang namanya diskriminasi. Kalau misalnya kita menerapkan tarif sekian persen dari negara A gitu ya, kita juga harus menerapkan tarif yang sama di negara lain terhadap produk yang sama. Jadi tidak boleh diskriminasi. Nah ini yang harus dilihat lagi oleh pemerintah. Jadi di satu sisi kita mengaku bahwa kita ingin semakin bekerja sama dengan banyak negara, membuat kesepakatan perdagangan atau perjanjian ekonomi yang lebih luas, tapi di sisi lain juga kita meningkatkan tarifnya. Nah ini yang dikhawatirkan juga ada reaksi dari negara mitra. Nah ini juga yang harus diantisipasi. Jadi saya harap pemerintah bisa mengantisipasi hal-hal yang bisa membuat negara-negara mitra kita ini protes gitu. Khawatirnya mereka protes, bahkan lebih buruk lagi mereka melakukan retaliasi. Nah ini yang juga harus diwaspadai. Nah, Pak Heri, apakah sudah sampai tahap sana begitu? Sudah ada bagaimana protes ataupun mungkin suara-suara yang keluar begitu dengan adanya batasan-batasan ataupun pengenaan tarif terhadap beberapa produk ini? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Heri. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan komoditas ataupun produk-produk apa saja yang masuk dalam pengenaan tarif MFN. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Sepeda, ini tarifnya 25 sampai dengan 40%, kemudian jam tangan 10%, kosmetik 10 sampai dengan 15%, dan besi baja 0 sampai dengan 20%. Berikutnya, ada tekstil dan produk tekstil 15 sampai dengan 25%, alas kaki dan sepatu 25 sampai dengan 30%, kemudian tas 15 sampai dengan 20%, dan buku 0%. Selanjutnya kan kita cermati total impor barang kiriman. Ini data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai di tahun 2017 sampai dengan 2022. Data terakhir tercatat sekitar 61,3 juta impor barang kiriman ya dari luar negeri ke Indonesia. Dan berikutnya 5 negara yang membanjiri Indonesia dengan produk-produk mereka atau produk impor. Ada China, kemudian Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Ya, Pak Heri, kita akan lanjutkan kembali. Sempat tertunda, lantas bagaimana dampak-dampak ataupun antisipasi yang perlu dilakukan apabila Indonesia ini mengenakan tambahan tarif ya terkait dengan produk-produk yang masuk dalam golongan MFN tadi? Ya, pertama kemungkinan yang akan terjadi apabila memang MFN ini diterapkan dan dalam kurun waktu yang cukup lama, pertama adalah adanya protes ya dari negara mitra. Dari negara mitra ada protes, bahkan lebih jauh lagi ada kemungkinan mereka juga melakukan retaliasi gitu ya terhadap kebijakan yang dilakukan Indonesia. Oleh sebab itu
sekarang pemerintah juga harus mengantisipasi hal-hal yang hal-hal yang bisa menyebabkan kemungkinan tersebut ya, seperti adanya protes dan retaliasi gitu ya, pembalasan gitu. Nah, bahkan di beberapa kasus juga ada yang melaporkan hal ini ke WTO kalau memang Oke. diduga kita melakukan katakanlah ketidaksetaraan seperti itu ya, melakukan diskriminasi seperti itu. Jadi tentu ini saya yakin MFN ini kan sifatnya hanya sementara seperti itu. Jadi tidak seterusnya. Nah, di saat kita sedang menetapkan MFN yang tarif yang relatif tinggi tersebut, di saat itulah kita harus berbenah di industri dalam negerinya. Seperti itu. Kita harus mulai meningkatkan daya saing industri tadi, sepeda, kemudian kosmetik, besi baja, sampai jam tangan. Nah, Iya. ini kita harus tingkatkan kompetitifnya, kita harus tingkatkan pertumbuhannya, dan yang penting juga bagaimana mengubah pola ya atau tren perilaku masyarakat dari yang tadinya mereka dalam tanda kutip mereka lebih gemar mengkonsumsi barang-barang produk impor, dialihkan gitu, bahwa ya produk dalam negeri juga nggak kalah gitu ya dengan produk-produk impor seperti Itu itu. dia. Jadi nanti ketika MFN-nya sudah tidak tinggi lagi, tarifnya sudah rendah lagi, nah Oke. industri kita sudah lebih siap untuk bersaing seperti itu. Ya, tapi kan industri juga butuh booster dong. Nah, kira-kira bentuk Betul. apa nih sehingga tadi bisa mengejar dengan masa berlakunya beberapa produk yang masuk dalam MFN tambahan ini? Betul, ya. Jadi kalau dilihat dari 4 karakteristik industri ini kan Ya. berbeda-beda, ya. Dan tentu mereka juga menghadapi tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda. Oke. Seperti contohnya industri kosmetik itu bahan bakunya juga bagaimana harus mudah diakses, ya. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan input-input produksinya. Oke. Ini juga harus menyesuaikan terhadap karakteristik industrinya. Kemudian juga industri sepeda, industri baja, industri tas. Jadi semua hal-hal yang bisa meningkatkan daya saing, utamanya dari sisi input atau faktor produksinya ini harus didorong sehingga daya saing produknya, daya saing outputnya ini bisa semakin meningkat seperti itu. Jadi Baik. apapun bisa dilakukan untuk mendorong, memboosting tadi industri-industri 4 itu. Nah, di sisi lain di luar dari 8 kelompok barang tadi ya, barang impor yang nilainya di atas $3 sampai dengan $1.500 itu kan dikenakan tarif bea masuk tunggal 7,5%. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Pak Heri? Ya, ini juga perlu dilihat lagi ya dalam jangka pendek dan menengah. Jadi Oke. kalau misalnya kita lihat tarif yang tunggal ini kan ini juga artinya tidak seterusnya. Ini bisa jadi nanti sewaktu-waktu juga ada perubahan. Ya, artinya tarifnya bersifat interval seperti itu atau range gitu ya. Oke. Nah, ini juga industrinya juga perlu harus diperhatikan juga bagaimana agar industri yang pada intinya industri yang dapat perlindungan tarif ya import gitu ya, artinya industri-industri sejenis yang produk kompetitornya ini mendapat tarif. Nah, ini juga harus ditingkatkan daya saingnya, pertumbuhannya ditingkatkan sehingga apabila nanti sewaktu-waktu gitu ya tarifnya rendah gitu ya, karena kita juga sudah menyepakati berbagai kerjasama perdagangan internasional yang otomatis juga akan mereduksi tarif. Industri kita sudah lebih siap seperti itu. Jadi di luar tadi 4 ya, bahkan industri yang 8 tadi bahkan lebih luas lagi, harusnya kita ketika kita menyatakan kita ikut perdagangan bebas, kita juga harus siap seperti itu. Baik, nah ke depan nih pemerintah berkomitmen untuk membatasi masuknya barang impor melalui penyelenggara perdagangan sistem elektronik ya dengan penerbitan peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023. Nah, ini bagaimana dengan bahwa semuanya harus terdata secara elektronik? Ya, ini juga suatu menurut saya ada terobosan yang positif ya. Artinya nanti semuanya sudah terotomatisasi gitu, bisa didaftarkan secara online. Jadi ini yang harusnya bisa lebih menggambarkan lagi ya, menggambarkan situasi kondisi ekonomi internasional kita khususnya dari sisi perdagangan barang seperti itu. Jadi tidak ada lagi nanti namanya yang barang-barang ekspor itu yang tidak tercatat. Nah, kan harapannya semua bisa tercatat, terekam, sehingga kebijakannya pun yang diambil juga sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat itu, seperti itu. Baik,
Menarik, pemerintah juga mewajibkan e-commerce bermitra dengan bea cukai terkait dengan data importasi tadi. Nah, kemitraan ini dikecualikan jika jumlah barang luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak lebih dari 1.000 kiriman dalam 1 tahun kalender. Nah, analisis Anda Ya. gimana? Ya, jadi memang ya tadi di tengah dinamika perdagangan kita yang semakin bebas, di sisi lain pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan. Jadi pengawasan ini kan bukan berarti kita melakukan diskriminasi, Oke. melakukan hal-hal yang curang gitu ya. Hmm, Tapi didasari pada bagaimana kepentingan terhadap perlindungan konsumen itu baik. pertama. Jadi perlindungan konsumen itu penting. Yang kedua adalah bagaimana juga sektor-sektor industri dalam Hmm, negeri kita yang punya potensi ini juga terus dikembangkan agar mereka bisa meningkatkan daya saingnya di dalam negeri dan bisa meningkatkan pangsa pasarnya dalam negeri oke. sehingga mereka bisa menyerap banyak tenaga kerja ya, kemudian juga income-nya bertambah, kesejahteraannya bertambah. Jadi memang harus dibuat sistem yang kegiatan-kegiatan usaha tadi ya seperti e-commerce yang terkait dengan lalu lintas barang ini juga harus memberikan ya datanya secara transparan kepada pemerintah. Ini yang memang salah satu jalan bagaimana kalau Iya. dulu kan mungkin masih sedikit e-commerce, jadi lalu lintas barang itu kan ya Hmm, terekam di satu sumber gitu ya. Tapi kan sekarang juga e-commerce itu juga bisa mengimport barang ya, karena kalau kita iya. beli di e-commerce juga ada barang yang berasal dari luar negeri dan ini juga Hmm, harus tercatat dan dilaporkan seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk yes. yang bisa merekam ya data-data perdagangan kita secara lebih ini lagi, lebih baik lagi Itu seperti itu. dia, beragam upaya nampaknya terus dilakukan untuk menjaga industri maupun UMKM di Indonesia, begitu ya Pak Heri ya. Bagaimana upaya-upaya importasi barang yang tadi memang akan mengganggu market di dalam negeri itu coba dilakukan pengawasan. Termasuk tadi Ya, ada jasa titipan yang seperti Anda sampaikan bahwa semuanya adalah ujung-ujungnya untuk menjaga aktivitas geliat ekonomi bahwa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pak betul Heri, sekali. terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan Mantap, kepada Mas. pemirsa pada hari ini. Sampai berjumpa lagi, Pak Heri. Makasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.